معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وحيد الفقراء وعيد المساجد، والخطبة فيها مقام ركعتين، فإذا صلى الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم اغفر للإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اهدنا لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قسم الزمان أعوامه وقسم الأعوام شهورا وأيامه، ألا ما اقتضته الحكمة والتدبير، وافتح كل عام بشهر محرم وبانه بيوم أشراء العظيم. أحمده سبحانه وتعالى. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أنقذنا من الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kesempatan diberi waktu oleh Allah, di kesempatan kesihatan, kalau engkeren bangkalian kita gunaki, kita manfaatkan di hari yang agung, di hari yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Yaumul Jum'ah. Kita senantiasa menambah tazawwud setiap saat, setiap hari, setiap ahad, setiap pekan, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Kita harus menambah kebaikan. Pada hari ini harus lebih bagus daripada hari-hari kemarin. Pada tahun ini, tahun baru, kita harus lebih bagus pada tahun-tahun kemarin. Sehingga umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharapkan setiap harinya tambah bagus. Berbeda dengan dunia, yang sifat dunia ini setiap harinya tambah rusak. Maka kita harus berbanding terbalik. Kalau kita selalu progresif, kalau kita kebaikan selalu setiap saat kebaikan, sementara dunia ini setiap saat menuju kehancuran, sehingga menjadi jarak yang cukup jauh di antara kita dengan
dunia ini. Tapi apabila kita mengikuti selalu dekat dengan kehancuran, selalu dekat dengan kehinaan, maka di tahun yang baru miladiah ini kita berupaya untuk meningkatkan. Kenapa kita bukan tambah umur, tapi kita sudah tambah mendekati finish, tambah mendekati batas yang dijanjikan oleh Allah. Karena di sana kita tidak tahu apa yang terjadi, maka kita persiapkan betul, tambah hati-hati, tambah membawa bekal sebanyak-banyaknya, bekal yang baik, karena kita sudah akan sampai kepada batas yang ditentukan oleh Allah. Maka memang sepantasnya ketika kita menghadapi tahun baru, maka kita harus menangis, bukan gembira berfoya-foya, tapi kita harus menangis. Kita mendekati batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita menyiapkan apa yang senantiasa dipesan oleh al-barzakh, oleh alam kubur. Setiap hari mengingatkan kepada kita ada 5 perkara yang harus disiapkan. Ada 5 keharusan yang harus disiapkan. Setiap hari alam barzah ini mengingatkan kepada kita, memanggil kepada kita. Selain manusia dan jin mendengar, tidak mendengar ya, selain manusia dan jin mendengar panggilan ini. Kita tidak diperdengarkan secara langsung, tapi kita diperdengarkan lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang selalu diingatkan oleh alam barzakh kepada kita. Ayyuhan nas, wahai anak manusia, anak Adam. Ana baitul wahdah. Ingatlah kamu, saya adalah rumah sendirian. Rumah sendirian. Dan bawalah teman supaya tidak sepi di dalam rumah saya ini. Tempat saya ini sendiri. Bahkan semua manusia akan membawa teman. Kebiasaan-kebiasaan yang telah dikerjakan ketika kita hidup. Maka faja'alnaka munisan. Katanya barzakh, bawalah kamu, jadikanlah tempat ini jadi tempat kesenangan, munisan, menjadi nikmat, menjadi sejahtera, menjadi bagus. Apa itu? Bawalah Al-Quran. Bawalah Al-Quran, karena itu mukjizat yang bisa mengatasi masalah. Sejak kehidupan di dunia sampai di alam barzah, bahkan sampai di alam akhirat. Itu Quran itu yang akan bisa membantu, menyenangkan, bisa kamu nikmat dalam barzah. Bisa kamu tidak merasa lama, walaupun mungkin kiamat masih jutaan tahun. Karena nikmatnya dalam barzah dengan munisan, teman yang menyenangkan, Al-Quranul Karim. Sebisanya kita membaca. Mungkin ada di antara kita belum bisa baca Quran. Ada yang kita hafal, itulah diamalkan. Al-Fatihah tiap saat, apa Bismillah setiap hari, baca. Apa ayat kursi setiap hari, baca. Itu akan menjadi munisan. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi ketemu Allah. Berapa kali dia? 95 kali bertemu dengan Allah. Subhanallah. Tidak hanya bertemu dengan Rasulullah, tapi dengan Allah. Kita kadang-kadang susah untuk bertemu dengan Rasulullah.
atau susah untuk bermimpi bertemu dengan orang alim. Ini ketemu dengan Allah. Ketika ke-95 itu Imam Ahmad baru ingat, saya kok ketemu Allah kok tidak nanya apa-apa. Kalau saya mimpi lagi dengan Allah ketemu, saya akan bertanya. Dikabulkan oleh Allah niatnya. Ketemu dalam mimpinya, bertanya Imam Ahmad, ma taqarrabal muqarribun ma Allah. Ya Allah, apa yang bisa saya dekat dengan Allah? Amal apa yang paling saya bisa dekat dengan Allah? Allah berfirman kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah, kenapa bisa akrab? Man arada an takallama, kalau kita ingin bercakap-cakap dengan Allah, fal yaqra'ul Quran. Kita bercakap-cakap dengan Allah. Orang yang akrab selalu akan membuka untuk selalu memberikan dialog, sharing, berdiskusi, karena dekat. Segala persoalan dibicarakan dengan Allah. Segala kekurangan mengadu kepada Allah dengan Al-Quranul Karim. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, maka yang pertama kali dipesan oleh alam barzah, bawalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini yang bisa menjawab pertanyaan. Bahkan malaikat tidak berani bertanya. Bahkan malaikat tidak berani menyiksa. Ada satu surat yang terjadi dialog di alam barzah, di alam kubur. Menurut agenda malaikat, seorang si A meninggal dunia ini harus dapat jatah siksa kubur, merupakan tebusan, pencucian di alam barzah. Ketika malaikat memulai penyiksaannya sebagai konsekuensi akibat dari perbuatannya, keluarlah suara dari dalam dirinya orang ini, jangan disiksa orang. Ada saya di dalamnya. Kenapa kamu? Tidak boleh disiksa karena ada kalam Allah di dalam orang ini. Ini kewajiban saya untuk memberikan hukuman sebagai akibat karena orang ini kurang bagus. Tapi ada satu surat yang dia hafal dan selalu dia baca. Setiap mau tidur dia baca, tidak ketinggalan. Apa surat? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku ala kulli syai'in qadir. Ini hafal. Kemudian terjadi debat, maka keduanya minta rekes, mengajukan rekes, lapor kepada Allah. Ayo sekarang kita lapor kepada Allah. Apa Al-Mulk yang benar, apa malaikat penyiksa manusia? Maka ketemu dengan Allah, ya Allah, saya akan menyiksa orang ini karena agendanya memang harus begini. Tapi ini menghalang-halangi. Siapa ini? Surat Al-Mulk. Tabarak, panggil. Betul, kamu menghalang-halangi malaikat untuk menyiksa orang ini. Iya ya Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman lewat Rasulullah Muhammad SAW. Siapa orang yang ada di dadanya surat Al-Mulk, hafal surat Al-Mulk, dia akan membela sebagai hujah. Tidak seorang malaikat pun menyiksa orang ini karena ada Allah di dalamnya. Yaitu surat Al-Mulk. Begitu dahsyatnya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada. Maka alam barzah selalu mengingat munisan, bawa Al-Quran, bawa Al-Quran. Kita sempatkan, kita nambah ketika kita ada tadarus Al-Quran di masjid. Kita sempatkan. Ada dana sedikit, ada aqua sedikit, ada makan, kita kirim ke masjid. Dia mendapatkan barakah Al-Quran. Ketika kita punya keinginan, cita-cita, kita panggil anak yatim, suruh baca ayat Al-Quran, baca Yasin, kita keluarkan sedekahnya. Itu akan menemani kita.
Ada orang hafid, al-hafid, kita bantu. Setiap dia baca Quran, kita dapat barokah pahalanya. Ahli baca Quran. Kalau di negara Islam, orang yang ahli baca Quran, ketika Korei, ya istilah segini adalah ada hadiah, istilah disawer, dianar, kasih uang. Ketika baca, di sini terbalik. Ketika dia melantunkan suatu lagu-lagu yang kadang mungkin lagunya juga kadang-kala kurang bagus, tidak senonoh dengan etika, diberi uang, diberi hadiah. Tapi di negara-negara kita, negara Muslim, ketika mendengar bacaan Quran, betul-betul mereka dirawat, karena dia akan menemani kita di alam barzakh. Jemaah yang diberikan Allah, mudah-mudahan kita selalu menambah amal-amal kebaikan sehingga kita nantinya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang husnul khatimah. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبي الأمين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.